Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis arba'una hadisan linailil jannah. 40 hadis tentang atau yang menjelaskan tentang jalan menuju surga. Sekarang hadis yang ke-32. Hadis ke-32 ini ada sedikit aneh. Orang yang sudah masuk surga, ketika dia sudah masuk surga ingin kembali ke dunia lagi. Sudah masuk surga kok ingin kembali ke dunia lagi. Siapa dia? An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu ayyarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai'in illa syahid yatamanna ayyarji'a ila dunya fa yuqtala asyra marratin lima yara minal karomati. Hadis dari sahabat Anas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, tidak ada salah seorang pun yang ketika masuk surga yuhibbu ayyar ji'a ila dunya, dia senang kembali ke dunia, ingin kembali ke dunia lagi. Sementara dia di dunia itu nggak punya banyak harta. Walahu ma 'alal ardi min syai'in, dia punya tidak, hartanya cuma sedikit. Siapa mereka? Illa syahid, yaitu orang yang mati syahid. Kenapa kok orang mati syahid ini ketika sudah di surga pengen kembali ke dunia lagi? Ya tamanna ayyarji'a ila dunya, dia menginginkan, mengharapkan untuk kembali ke dunia. Fayuqtala asyra marratin, dan dia gugur syahid 10 kali. Lima yara minal karomati, karena dia tahu tentang kemuliaan orang yang mati syahid. Mati syahid sekali saja kemuliaannya sudah luar biasa, apalagi kalau 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali, maka dia menginginkan kemuliaan itu. Bukan artinya dia masuk surga itu menyesal masuk surga, bukan, tapi dia ingin kemuliaan itu diraih lebih tinggi lagi, yaitu orang yang mati syahid, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Lanjut, hadis yang ke-33. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qutila duna malihi madluman falahul jannah. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qutila duna malihi, barang siapa yang meninggal, terbunuh karena mempertahankan hartanya, mazluman, karena dia dizalimi, falahul jannah, maka baginya al jannatu, surga. Jadi kalau ada orang yang mempertahankan hartanya sampai terbunuh, maka ini juga orang yang karena dia terzalimi, maka dia termasuk orang yang ahli surga. Jadi mempertahankan harta itu boleh, seperti hanya mempertahankan jiwa juga boleh. Maka kalau dia mempunyai kemampuan, dia memang untuk mempertahankan hartanya semaksimal mungkin, dan akhirnya dia kok meninggal, terbunuh, maka itu bukan mati yang sia-sia, tapi itu termasuk mati yang mulia, karena dijanjikan falahul jannah. Hadis yang ke-34. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala unabbiukum bi ahlil jannah humud du'afa wal madlum, ala unabbiukum bi ahlin nari kullu syadidin ja'dariyin.
Dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu saya tunjukkan orang yang ahli surga? Ala unabbiukum, apakah kamu mau saya beritahu tentang orang-orang yang ahli surga? Humud du'afa, mereka itu adalah ad-du'afa, orang-orang yang lemah, wal madlum, dan orang-orang yang terzalimi. Orang yang lemah, terzalimi, dia dia tetap sabar apa yang diterimanya, maka dia termasuk orang-orang yang ahli surga. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang ahli surga humud du'afa'u wal madlum, karena di dunia dia kekurangan, dia lemah ekonomi, lemah fisik mungkin, dan dia terzalimi oleh orang lain, maka diganti oleh Allah Subhanahu wa taala besok di yaumul qiyamah dengan bi ahlil jannah, sebagai ahli penduduk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.